Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat pagi ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami yang terus menyertai kami dari hari ke hari. Pagi ini sejenak kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi ini saya mengajak kita untuk membaca dari Matius 19 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, perkataan Yesus ini muncul dalam konteks pembicaraan tentang seorang muda kaya yang datang kepadanya untuk bertanya bagaimana ia dapat memperoleh hidup yang kekal. Yesus menyingkapkan betapa sulitnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid pun terkejut karena dalam pandangan zaman itu, kekayaan sering dipandang sebagai tanda berkat Allah. Tetapi Yesus justru membalikkan paradigma itu dengan menegaskan bahwa keselamatan tidak dapat dicapai oleh usaha manusia, betapapun ia kelihatan diberkati atau kuat. Ayat ini menegaskan ketidakmampuan total manusia, di mana sejak kejatuhan manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Semua usaha manusia baik melalui moralitas, ketaatan, atau kekayaan tidak bisa membawa dia kepada keselamatan. Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Berarti bahwa tanpa anugerah Allah, pintu keselamatan benar-benar tertutup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke kerajaan Allah dengan kekuatan atau prestasi diri sendiri. Namun Yesus tidak berhenti di situ. Ia menambahkan, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, inilah inti Injil. Apa yang mustahil bagi manusia, Allah sendiri kerjakan melalui Kristus. Allah yang Maha Kuasa tidak hanya mampu menciptakan dunia dari yang tidak ada, tetapi juga sanggup melahirbarukan hati manusia yang mati dalam dosa, memberikan iman dan menariknya masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan karya Allah semata. Inilah sola gratia, hanya karena anugerah. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa jalan masuk ke kerajaan Allah bukanlah soal kemampuan manusia, melainkan soal karya Allah yang menyelamatkan. Kristus sendiri yang menanggung kutuk dosa di kayu salib, dan Roh Kudus yang bekerja menaklukkan hati yang keras, memberikan iman yang hidup. Bagi Allah, menyelamatkan orang yang kelihatannya mustahil diselamatkan bukanlah halangan. Kuasa Injil menembus batas-batas yang paling keras dalam hati manusia. Saudara, ayat ini meneguhkan kita bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang harus kita ciptakan, melainkan sesuatu yang kita terima dengan syukur. Kita diajak untuk berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, berhenti berpikir bahwa status, moralitas, atau prestasi rohani dapat membuat kita layak di hadapan Allah. Sebaliknya, kita dipanggil untuk bersandar penuh kepada kuasa dan anugerah Allah yang bekerja di dalam Kristus. Justru di dalam pengakuan bahwa kita tidak mampu, kita menemukan pengharapan yang sejati. Allah sanggup melakukan yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami selamat, bukan karena usaha kami. Karena tanpa Tuhan semua usaha kami sia-sia. Dan dengan usaha diri sendiri dan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan memperoleh keselamatan itu. Karena keselamatan itu sendiri adalah kemurahan Allah, anugerah Allah bagi kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan, karena di dalam keajaiban kasih karunia-Mu, Engkau rela mati menebus dosa kami agar kami diselamatkan. Kiranya hidup kami ini hari lepas hari terus diperbaharui untuk menjadi lebih baik dan menjadi murid yang sejati, yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, dan pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.